Selanjutnya kita akan membahas yaitu kitab Injil yang diturunkan pada abad ke-1 sebelum Masehi. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, diwahyukan di daerah Yerusalem. Ya. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, ini kaum Nasrani. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala inni Abdullahi atiyal kitaba wa ja'alni nabiyya, yang artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberi kitab Injil dan dia menjadi aku seorang nabi. Itu artinya, dan Al-Qur'annya Quran surah Maryam ayat 30. Ya, selanjutnya itu pokok-pokok kitab Injil. Yang pertama itu perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Sama tadi kayak kitab Taurat, terus Zabur, itu sama perintahnya. Terus yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat sebelumnya itu masih belum sempurna, dibenarkan lagi, ditambahkan lagi di kitab Injil, jadinya dibenarkanlah di kitab Tauratnya itu menurut saya. Terus yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, tadi yang saya bilang yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Membenarkannya itu direvisi lagi gitu. Tuh ya. Terus yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kitab Al-Qur'anul Karim diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai dengan 632 Masehi. Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab, yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan berbahasa Arab, dan membacanya itu mendapatkan pahala, ya. Terus firman Allah Subhanahu wa ta'ala-nya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalna taurata wal injil. Artinya dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surah Ali Imran ayat 3. Kandungannya, pokok isi kandungannya. Yang pertama, akidah, keyakinan. Nah, akidah atau keyakinan dalam kitab sebelumnya disempurnakan di kitab Al-Qur'an. Yang kedua itu akhlak, budi pekerti. Yang ketiga itu ibadah itu cara yang berkaitan beribadah kepada Allah, itu ibadah. Muamalah itu perniagaan. Terus torik yaitu sejarah. Selanjutnya yang pertama itu dalam kitab Al-Quran, isi pokoknya kandungan isinya itu, yang pertama, kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Maksudnya apa petunjuknya itu? Kalau kita ada masalah, ada
kalau kita ada masalah atau ada yang lainnya, Al-Quran bisa menjadi petunjuknya. Terus Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, ya tentu kitab Al-Quran yang satu-satunya yaitu Al-Quran. Tapi yang wajib kita imani itu ada 4 ya, tapi yang lebih kita itu Al-Quran kalau menurut saya. Selanjutnya itu perbedaan kitab dan suhuf. Kalau perbedaan kitab dan suhuf itu secara rinci yang menerima suhuf dari Allah yaitu Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf. Perbedaannya itu yang pertama, isi kitab lebih lengkap. Itu perbedaan yang pertama. Terus bentuk dari kitab itu sudah dibukukan, kalau suhuf itu belum. Suhuf itu masih berupa isi, kalau kitab itu sudah dibukukan. Terus yang terakhir, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Hikmahnya yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang terdahulu. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik, yang buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah. Yang ketujuh, hati manusia menjadi tentram. Yang kedelapan, memiliki sikap toleransi. Yang terakhir, yaitu meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.